kita nih seolah-olah nih nggak bisa baca ini. Bodoh kali kayaknya gitu. Ya memang kita prihatin, Mbak. Prihatinnya itu acaranya Hakordia. Hari Anti Korupsi Sedunia. Kalau gitu bukan prihatin, Mas. Sangat prihatin sekali. Gitu. Mestinya kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Salam integritas. Alhamdulillah. Hari ini bersama Pak BW kita ngobrol-ngobrol lagi. Ada banyak hal yang kita mau bicarain, Pak BW. Tapi kita bicara baru seminggu udah kangen, Mas. Iya, Pak. Dan ada yang menarik ini, Pak BW. Jadi beberapa waktu yang lalu saya baca di media. Itu Ketua KPK acara Hakordia di Jawa Timur yang hadir justru malah salah satunya tersangka korupsi. Oh, lagi sosialisasi maksudnya nih. Hakordia dia. Susah juga ngomongnya, Pak ya. Nah, Pak BW kan mantan pimpinan. Tentunya paham nih aturan-aturan. Kalau aturan terkait dengan itu kan jelas sebenarnya. Ada diatur di pasal 36, pemidanaan bahkan di pemidanaan di pasal 65. Belum lagi aturan etik dan lain-lain. Pak BW berikan ini dong penjelasan agar kita ini paham gitu, Pak BW. Sebagai pimpinan waktu itu gimana sih, Pak BW? Apakah memang boleh begitu? Aturannya jelas semestinya. Karena begini, Pak BW. Kalau bertemu dengan orang, ini kan dia bukan hanya tersangka, tapi kan dia pejabat, Pak BW. Masa sih nggak boleh? Jadi gini nih, Mas. Jadi ini menarik, Mas. Menurut saya ada sesuatu yang beyond the law yang disebut dengan etik. Ya. Karena yang kita lihat dari undang-undang itu bukan hanya pasalnya, tapi esensinya. Ya. Kalau pakai bahasanya Mas Novel itu, elan spiritualitasnya apa sebenarnya sesuatu yang bekerja di situ. Nah, kami dulu itu kalau mau ketemu, mau mengundang, itu kita akan periksa juga itu dulu undangan. Ini ada orang-orang yang diundang yang bisa menimbulkan potensi konflik of interest atau tidak, bisa menimbulkan pro kontra dan perdebatan pelanggaran pasal nggak yang dilakukan oleh terutama oleh pimpinan KPK, apalagi ketua KPK. Jadi harus diperiksa seperti itu. Kalau ada anasir-anasir sekecil apapun yang punya potensi itu mengganggu integritas etik kita atau dipersoalkan, itu akan dihindari. Contoh misalnya, dulu kami tuh pergi ke suatu tempat untuk bertemu karena undangan. Kami tidak mau pergi ke sana pakai dijemput misalnya. Itu kan untuk menjaga itu. Bukan hanya tidak mau dijemput. Tidak mau juga sebagian besar pimpinan, kalau nggak mau disebut semuanya, tiba-tiba berdua-dua saja dengan orang yang diundang. Padahal itu orang yang tidak ada masalah dengan persoalan hukum. Untuk apa? Menimbulkan syakwa sangka. Jadi menghindarkan menimbulkan syakwa sangka. Itu sampai menjaga etiknya itu seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya Mas Novel tadi, sebenarnya pasal 36 tuh clear and crystal, Mas. Harusnya tidak boleh dipersoalkan. Supaya nggak salah dibaca aja nih. Pimpinan, ini untuk pimpinan, Mas. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang. Pertama, jelas mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung. Kata kuncinya atau tidak langsung. Dengan tersangka atau pihak lain. Tersangka atau pihak lain. Jadi kalau melihat dari itu aja langsung atau tidak langsung, tersangka atau pihak lain. Jadi tidak harus tersangka pihak lain, tapi kata kuncinya yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apapun. Clear betul, Pak ya. Clear and crystal, Mas. Tidak hanya dengan tersangka, pihak lain yang ada hubungannya dengan alasan apapun. Jadi kalau ada pimpinan KPK lain yang membuat alasan-alasan, dia udah kena delik ini nih. Karena kan dibikin dikotomi, Pak. Dibikin, dia ini kan bupati gitu kan. Bukan tersangka. Jadi ditemuinya orang itu mungkin dibelah mungkin ya. Dia sebagai pejabat, dia sebagai... Kan nggak mungkin juga logika saya kan. Cuman tadi saya berpikir begini, Pak. Bisa jadi di suatu forum pertemuan itu mungkin dia nggak sengaja gitu. Atau kemudian tiba-tiba orang ini datang gitu, atau bagaimana. Nah,
terkait dengan terminologi tadi, langsung atau tidak langsung, itu bagaimana, Pak? Itu masuk nggak kaitan dengan itu? Masuk, Mas. Sekarang kan gini, seandainya itu undangan yang disebut pimpinan KPK dan seluruh anggota, dia harus memastikan itu. Betul. Jadi kalau ada seperti itu, dia harus beritahu pimpinan KPK. Benar. Jadi itu protokolernya harus seperti itu. Nah, kalau tiba-tiba ada orang nyelonong masuk misalnya seperti itu pun dia harus kemudian mengambil sikap. Ya. Bukan enjoy aja gitu. Dia mengambil sikap. Kan itu prinsip gitu. Betul. Dia mengambil sikap bisa beberapa pilihan sikapnya. Satu, kalau yang benar-benar berani, maka dia umumkannya di muka publik itu. Karena dia harus membebaskan dirinya dari berbagai macam tudingan dan syakwa sangka. Dia harus umumkan itu. Atau kemudian dia mengambil sikap yang lebih persuasif. Dia keluar. Tidak mengikuti itu sambil memberi penjelasan kemudian. Tapi khawatir juga, Pak. Kalau seperti yang Pak Bibi sampaikan tadi, dilakukan, bisa jadi orang protes. Karena? Sebelumnya ke Papua nemui datang. Masya Allah. Iya, betul. Dia datang nemui. Terus ini ditemui kenapa dia pergi gitu. Karena ada perlakuan berbeda nih Pak Bibi. Di sana di Papua dengan alasan tugas. Padahal di sini kadang dengan alasan apapun. Betul. Terus ketika dicek di sana apa betul fungsi pimpinannya itu bekerja sebagai bagian dari penyidikan? Betul. Sepengetahuan saya berdasarkan informasi enggak juga tuh. Jadi mengada-ada ini. Jadi mungkin bisa di breakdown, Pak. Tugas pimpinan itu apa? Ketika kemudian ke sana dalam rangka tugas, di poin yang mana dalam kata-kata itu? Ini yang membedakan lagi, Mas. Dulu pimpinan KPK itu fungsinya juga sebagai penyidik dan penuntut umum. Sekarang enggak, Pak. Sekarang tidak. Ya. Jadi dengan undang-undang yang baru enggak lagi. Dengan fungsi apa dia bekerja di sana? Ini nggak bisa mengada-ada. Fungsi pencegahan barangkali. Pencegahan sudah jadi tersangka. Lukas NMB dia tersangka. Juga, pencegahan apa? Mestinya mungkin maksudnya mencegah ke luar negeri kali. Saya berupaya berpikir untuk membela loh Pak sebenarnya. Cuman enggak ketemu, Pak. Jadi ini mengada-ada. Dan yang paling menarik di situ adalah Mas, kalau begitu ungkapkan saja kami khilaf ternyata ada seperti itu. Udah terus kemudian berjanji untuk tidak melakukan ini. Jadi jangan membuat alasan-alasan yang membenarkan itu dan membuat kita nih seolah-olah ini nggak bisa baca ini. Bodoh kali kayaknya gitu. Ya memang kita prihatin, Mbak. Prihatinnya itu acaranya Hakordia. Hari Anti Korupsi Sedunia. Kalau gitu bukan prihatin, Mas. Sangat prihatin sekali. Gitu. Mestinya kayak gitu. Iya, memang kebangetan, Pak. Gua nemen banget ya. Dan ketika acara Hakordia, justru malah melakukan pelanggaran etik, melanggar integritas, terus bahkan masuk pidana ini dalam beberapa kualifikasi. Mungkin nanti barangkali ada orang yang akan melaporkan terkait dengan hal itu. Ini nggak tahu diperiksa apa enggak kan? Ini udah kalau dihubungkan ke 36 huruf A ini kan berkaitan dengan pasal 65 Mas ya. 65. Itu 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Ya, memang khawatir, Pak. Kita khawatirnya begini. Hakordia yang diperingati di setiap tahun harusnya menjadi momentum untuk mendorong agar pemberantasan korupsi itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Atau paling tidak, menyadarkan masyarakat atau semua pihak bahwa dampak korupsi itu dialami oleh orang banyak. Kalau kemudian Hakordia dicederai dengan sifat-sifat atau nilai-nilai perbuatan yang justru bermasalah, justru melanggar etik, melanggar konflik of interest, bahkan bahkan tidak menunjukkan integritas, bahkan dibela lagi. Ini kan prihatinnya double, Pak. Iya, betul. Udah salah, terus membela diri. Dibela temannya. Dibela temannya. Dan dia sama sekali tidak membela diri juga, Mas. Dia membela temannya. Iya. Kan gini, integritas itu kan salah satu pilar dari pemberantasan korupsi. Iya. Dan itu kan harus ada bukan hanya di institusi, tapi juga di personal. Nah, tindakan yang permisif seperti ini atau membuat justifikasi permisivismenya ini, permisifnya ini menurut saya agak kelewatan sih. Jangan-jangan dia sekarang sebenarnya sedang mempertunjukkan satu budaya baru yang itu sebenarnya budaya korup gitu loh. Kalau ketemu dengan seorang tersangka,
yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tidak apa-apa kok. Karena yang ada di situ bukan tersangkanya, tapi pejabatnya. Padahal dia menjadi tersangka karena jabatan itu juga sebenarnya. Jadi mau dibolak-balik kayak gimana susah. Atau ini sebenarnya Allah sedang menunjukkan bahwa inilah kualitas ketua KPK, pimpinan KPK saat ini. Dia sedang meninggikan kejatuhannya. Jadi ya kayak gini. Memang begini Pak, saya kan kebetulan ngikuti ketika ketua KPK ini masih deputi penindakan. Ketika deputi penindakan, kasusnya sama. Bahkan masuk di media investigasi kan. Kasusnya adalah? Kasus diduga, bahkan fotonya ada. Diduga tapi fotonya ada, gitu kan jelas gitu lah Pak. Bertemu dengan pihak berperkara yang saat itu sedang dilakukan penyelidikan. Dan kemudian yang bersangkutan punya interest dalam proses penyelidikan yang sedang diekspos. Ini kan kelihatan Pak, dan waktu itu diperiksa etik sebenarnya. Tapi kemudian keburu keluar. Dan sebetulnya pertemuannya nggak sekali. Paling tidak 2 kali. Coba Mas. Pertama, kelakuan ini bukan kelakuan yang Yang pertama. Dari sudah mulai yang pertama, kedua, ketiga, yang namanya karakter susah ya dihilangkan. Khawatir kalau terlalu sering ternyata. Yang nggak ketahuan ternyata banyak khawatirnya Pak. Kalau saya yang khawatirnya gini Mas, kalau kemudian dia membuat justifikasi untuk legitimasi pelanggaran etik atau ketidakintegritasannya itu yang kemudian jadi karakter lagi gitu. Tapi yang kedua yang menarik Mas, yang kedua yang menarik itu adalah bahwa ada proses etik. Jadi kalau hari ini Dewan Pengawas tidak melakukan proses etik, proses etik yang dulu atau dewan penasihat, dewan yang dulu itu jauh lebih dahsyat ketimbang dewan etik atau dewan pengawas yang sekarang. Ini kalau melihatnya. Dulu pengawas internal sebenarnya. Dulu pengawas internal. Sekarang pengawas internal juga kan. Dewan pengawas. Dewan pengawas. Jadi fungsinya lebih ini. Jadi kalau dewan pengawas ini sampai tidak melakukan tindakan apapun, dia sebenarnya jauh lebih dina ketimbang. Itu yang kedua yang menarik. Terus yang ketiga ada lagi Mas. Dulu Dewan Etiknya itu menyatakan apa terhadap pelanggaran itu? Belum sampai sidang. Tapi dari pengawas internal sudah melakukan banyak pemeriksaan. Apa kesimpulan tapi dipersiapkan. Awal? Jadi gini, di KPK dulu ada pengawas internal. Kalau kemudian dari pemeriksaan itu terindikasi ada pelanggaran etik, maka akan disampaikan ke pimpinan dan dibentuk majelis hakim untuk sidangnya. Dan itu sudah dibentuk? Sedang diproses membentuk, dia keluar. Jadi artinya kalau sedang diproses untuk membentuk, indikasi kuat pelanggarannya jelas ada. Sudah ada. Tinggal di ini terus kemudian melarikan diri, kan begitu ya? Melarikan diri salah ya? Dia bilang kan, saya ngikuti ditarik, katanya gitu. Ya itu sebenarnya alasan yang lain lagi. Pandai kali buat alasan sobat satu itu. Nah, yang di sini yang menjadi menarik Mas. Jadi pengawas internal sudah bekerja, indikasi kuatnya sudah tergambar, proses pembentukan Dewan Etiknya sudah dilakukan, sedang dalam proses, tapi kemudian dibiarkan ditarik. Kembali ke Polri. Nah sekarang pertanyaan di Dewan Pengawas kita. Kok kita ya? Seolah-olah mereka, Dewan Pengawas KPK kita. KPK kita. Sepakat Pak. Kalau hari ini Dewan Pengawas tidak melakukan tindakan apapun, sebenarnya nilai etik dan integritas secara profesionalitasnya tidak jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada pemeriksa kan seharusnya di Dewan Pengawas itu, yang harusnya juga menurut saya sih sudah harus bekerja nih. Dia layaknya seperti pengawas internal ya, mempersiapkan itu. Betul. Nah mudah-mudahan dari situ tergerak supaya proses ini bisa diuji di Dewan Pengawas. Sebab kalau tidak kita akan membiarkan KPK itu menjadi luluh lantak, hancur berantakan. Ada 2 hal yang saya khawatirkan, Pak. Yang pertama adalah Dewan Pengawas ini beranggapan bahwa dia hanya bisa memeriksa kalau ada laporan. Saya khawatir yang pertama itu. Tentu kalaupun itu ternyata benar anggapannya Dewan Pengawas, anggapannya pasti salah dong. Karena Dewan Pengawas tidak ada ya dasar hukum yang mengatakan bahwa dia harus ada laporan. Dia bisa bertindak sendiri seharusnya kalau mengetahui. Kecuali dia mengerdilkan dirinya sendiri kan? Betul, Pak. Yang kedua ini yang saya khawatirkan juga bahwa oknum-oknum pimpinan KPK
ini sengaja mengerdilkan Dewan Pengawas dengan melakukan perbuatan berulang. Dia ingin menunjukkan ke publik bahwa, nih loh, saya berbuat melanggar terang-terangan, Dewan Pengawas tidak berani. Dan itu akan menjadi pembenaran di kemudian hari. Dewan Pengawas akan semakin tidak berani berbuat. Karena Dewan Pengawas yang sekarang pun, biasanya kan kalau ada lembaga, Pak, pertama dibentuk, kan orang-orangnya masih kuat-kuatnya lah gitu, Pak. Biasanya yang berikut-berikutnya agak dan lain-lain lah. Biasanya nih, Pak, ya, walaupun nggak selalu begitu. Tapi yang saya khawatirkan, ketika Dewan Pengawas yang pertama katanya orang-orang yang betul-betul punya kredibilitas, punya integritas, itu saja kemudian berhasil dikerdilkan, ya bagaimana masa depan Dewan Pengawas ke depan? Ini yang kedua yang saya khawatirkan. Gimana tanggapan Pak Bibi? Satu, pakai menggunakan argumen yang kedua, Mas Novel. Dewan Pengawas sedang dihina, tapi Dewan Pengawas tak merasa terhina. Waduh. Dia sedang dikecilkan, tapi tak merasa dikecilkan. Jadi itu yang terjadi ya. Pakai asumsi itu. Jadi Dewan Pengawasnya berulang kali ada kejadian ini, tapi mengambil. Terus kedua, Dewan Pengawas sendiri mengecilkan dirinya. Jadi memang pantas dikecilkan kalau begitu kan? Mengecilkan dirinya artinya tadi itu pakai nunggu dulu ada laporan seperti itu. Padahal ketentuan pasal tidak menyatakan kayak gitu. Harusnya di dalam hukum acaranya dia harus bertindak proaktif. Betul. Kenapa proaktif, Mas? Nah ini kata kuncinya nih. Dasar legalitasnya atau dasar pikirannya. Korupsi itu adalah premium remedium. Baca di dalam pendahuluan. Sehingga setiap sikap dan perilaku dari orang-orang yang terlibat sebagai anggota dari komite ini juga harus diperlakukan premium remedium gitu. Itu dasar berpijaknya Dewan Pengawas. Kalau Dewan Pengawasnya itu ultimum remedium, nunggu, dia telah salah menerapkan hukum acara itu atau salah mempersepsi dirinya. Jadi kalau menurut saya sebagian di Dewan Pengawas itu masih adalah orang-orang yang terhormat. Iya, betul, Pak. Kita ingin menggedor kehormatannya itu. Betul. Come on. Lakukanlah sesuatu untuk bangsa ini. Kalau dulu di masa Pak BW ada istilahnya zero tolerance. Jangan-jangan sudah nggak zero, Pak. Aduh, ya udah ini. Udah susah kalau repot kalau begitu. Karena zero tolerance itu berangkat dari itu, Mas. Iya, betul. Berangkat dari premium remedium. Jadi tidak ada kata kunci atau kata maaf untuk tindakan itu. Betul. Nah, ini yang makanya kan restoratif justice tidak masuk di situ karena pasal 4 sudah menyatakan seperti itu. Pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan tindak pidananya. Itu prinsip-prinsip kayak gitu harusnya menjadi bagian penting dalam berpijak dan beraksi atau melakukan action plan itu. Tapi saya nggak tahu. Ya semoga Pak dengan kita membicarakan ini mengingatkan nih kepada Dewan Pengawas sekaligus kita juga mengingatkan kepada publik yang memiliki KPK. KPK-nya kita, Pak. Bukan KPK-nya pimpinan KPK. Tapi KPK-nya masyarakat Indonesia. Kita berharap KPK terus kemudian tetap bekerja untuk memberantas korupsi dengan benar, dengan optimal. Oleh karena itu, kesadaran dan sikap kritis dari banyak pihak agar KPK bekerja dengan benar itu sangat penting. Maka membicarakan sekarang ini adalah hal bagian dari kepedulian. Gitu Pak Bibi ya. Hai Dewan Pengawas, tolong jaga pimpinan, integritas pimpinan KPK. Karena pada dirimu itu ada amanah untuk itu. Jangan nafikan amanah itu, jangan singkirkan itu. Kalau memang sudah tidak sanggup, ya mengundurkan diri saja gitu. Lebih terhormat. Lebih terhormat daripada kau gadaikan kehormatanmu. Lebih baik kau jaga kehormatanmu supaya ini bermanfaat bagi kepentingan kemaslahatan. Terima kasih Pak Bibi. Ini diskusinya menarik. Semoga menjadi kebaikan dan kemudian diambil sebagai hal positif oleh Dewan Pengawas dan KPK untuk lebih baik lagi dan tidak memaklumi perbuatan-perbuatan pelanggaran etik yang berulang-ulang seperti ini. Bravo Dewan Pengawas. Selamat datang integritas. Mudah-mudahan yang kayak gini nggak akan terulang lagi. Amin. Terima kasih. Salam integritas, anti korupsi.